Halo, selamat datang di Virtual Classroom Ayu Viponowardani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul membangun bisnis startup. Ya, topik ini saya terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Startuppedia, Panduan Membangun Startup ala Silicon Valley. Dan buku ini karya orang yang bernama Anis Uzzaman. Dia ini adalah CEO dan juga general partner dari Phoenix Venture Capital. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, ketika kalian membuat startup, ada 5 elemen penting yang harus kalian ketahui. Nah, apa saja 5 elemen itu? Yang pertama adalah bagaimana kita harus membentuk sebuah tim. Yang kedua adalah bagaimana kita juga harus menciptakan sebuah produk. Yang ketiga, bagaimana kita harus bisa melindungi produk atau jasa dengan sebuah paten atau hak cipta dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk tersebut. Kita sudah bikin, kalau kita tidak pasarkan ya percuma gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pendanaan kita. Oke, teman-teman, aspek pertama yang mau saya bahas adalah bagaimana sih kita bisa membangun sebuah tim. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang harus kita ketahui untuk bisa mempunyai tim yang bagus, yang solid, yang kompak? Ada sekitar 5 hal. Yang pertama tentu saja adalah memiliki semangat yang sama, gitu ya. Yang kedua adalah di tim tersebut juga harus fleksibel, karena yang namanya startup itu sangat dinamis, dan startup itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti habit konsumen, tren pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga juga di tim ini tuh juga harus memiliki sifat yang jujur, gitu ya. Kemudian yang juga lebih penting adalah di tim ini harus bisa memahami culture perusahaan, ya, dan juga bisa bersama-sama mewujudkan visi CEO untuk kemajuan perusahaan. Jadi kalau teman-teman di sini posisinya adalah seorang founder atau seorang CEO, maka wajib untuk bisa membagi apa sih goal perusahaan, apa sih visinya CEO, kenapa sih perusahaan ini itu berdiri atau didirikan, tujuannya apa sih? Nah, itu harus bisa di-share ke seluruh tim yang ada, supaya kita bisa jalan bersama untuk mewujudkan visi tersebut. Dan juga ini tips juga ya, banyak perusahaan itu CEO-nya merekrut orang-orang terdekat mereka. Mereka meminta teman-teman dekat mereka, rekan kerja atau mantan teman sekolah, yang mereka bisa percaya untuk bisa bekerja sama dengan mereka membangun sebuah bisnis. Jadi teman-teman kita ketahui bahwa lebih enak kalau kita tuh bisa bekerja sama dengan orang yang sudah kita kenal, di mana kita jadi tahu sifatnya dia tuh bagaimana, kemudian karakternya bagaimana, kemudian kita sudah tahulah bagaimana cara kita harus berkomunikasi dibandingkan kalau kita itu bekerja sama dengan orang-orang yang masih baru atau stranger. Kita harus butuh waktu lama untuk bisa saling mengenal. Nah, ini adalah sebuah tips teman-teman bagaimana cara kita bisa mendapatkan orang yang bisa mendukung visi kita supaya cepat terwujud. Ya, tipsnya adalah rekrutlah orang yang lebih pintar daripada Anda. Dan di sini sudah didukung oleh beberapa CEO dari sebuah startup. Yang pertama ada CEO dari Evernote. Ya, Evernote ini adalah sebuah startup untuk mengelola dokumen online dari Silicon Valley yang memiliki jumlah pengguna itu 30 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, di sini CEO-nya mengatakan bahwa sangat-sangat penting ya bagi sebuah sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan itu bisa merekrut orang yang lebih pintar daripada Anda karena mereka akan mempermudah pekerjaan Anda. Otomatis kalau kita merekrut orang yang lebih pintar daripada kita itu kan tidak mudah ya, karena pasti mereka juga punya kesibukan yang lain, mereka juga bisa mendapatkan tawaran-tawaran yang mungkin lebih menggiurkan daripada tawaran kita. Lalu bagaimana strateginya supaya orang yang lebih pintar itu mau kita ajak? Ada 3 hal yang teman-teman bisa perhatikan.
Yang pertama adalah kita bisa untuk menawarkan pilihan saham. Jadi ketika bergabung kita bisa bagi saham begitu. Bisa dibagi rata atau bisa berdasarkan persentase. Yang kedua adalah teman-teman juga harus bisa menjadwalkan pertemuan yang cukup sering. Supaya apa? Supaya orang yang kita mau rekrut itu tahu apa sih tujuan kita merekrut dia dan sebenarnya apa sih harapan kita kepada dia. Supaya dia juga merasa bahwa ternyata tujuan yang ditawarkan itu hampir sama seperti tujuan saya juga gitu. Dan apa yang dia tawarkan kok kayaknya saya merasa tertarik. Dengan adanya pertemuan cukup sering, itu bisa membuat komunikasi berjalan dengan lancar dan semakin orang tersebut paham apa sih keinginan kita. Dan yang ketiga adalah bangunlah hubungan atas dasar saling percaya. Jadi namanya tim dalam sebuah perusahaan itu jangan hanya sekedar kalau lagi butuh baru komunikasi, kalau lagi butuh baru say hello atau sebagainya begitu ya. Tapi bangunlah tim ini atas dasar saling percaya. Kita percaya bahwa dia atau tim kita akan melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk kesuksesan perusahaan kita bersama. Biasanya kalau di luar negeri, khususnya di Amerika itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu meminta tolong orang-orang ilmuwan atau orang-orang dari akademisi untuk membantu di posisi board of director. Gitu ya. Di Amerika ini itu merupakan hal yang biasa jika seorang profesor di universitas papan atas itu bergabung dalam sebuah startup dan menjadi BOD atau board of director. Nah, manfaatnya apa? Dengan adanya profesor dari universitas tersebut, sebuah startup bisa mendapatkan keahlian dan jaringan dari profesor tersebut. Nah, jaringannya seperti apa? Bisa dikenalkan ke mahasiswanya, bisa dikenalkan kepada alumni-alumni yang berbakat, dan lain sebagainya. Dan juga si profesor ini berfungsi sebagai penengah antara investor dan co-founder jika ada konflik. Jadi seringkali aspek mediasi ini itu yang paling menarik bagi para pendiri di atas keahlian dan jaringan mereka. Jadi sebenarnya teman-teman yang paling penting itu adalah profesor ini bisa menjadi penengah antara konflik investor dan konfliknya co-founder. Dan itu ternyata yang lebih menarik daripada untuk dikenalkan kepada orang-orang lain gitu ya. Oke. Nah, dalam mengembangkan tim ya ada 4 tahapan. Yang pertama ada namanya tahapannya seed, tahapan awal, tahapan advance, dan tahapan exit. Nah, tahapan seed ini apa? Tahapan seed ini adalah menyiapkan keahlian dan strategi agar bisa diandalkan. Gitu. Jadi seed itu kan benih gitu ya. Jadi di sini adalah bagaimana startup itu harus bisa menyiapkan keahlian dan strategi agar bisa diandalkan. Dengan cara memiliki kepribadian yang baik dan juga berpengetahuan yang luas. Itu tahap seed-nya. Kemudian di tahap awalnya itu menyediakan jaringan. Ya. Jaringan dengan venture capitalis gitu ya atau dengan jaringan dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bisa menggalang dana. Jadi tahap awal ini sudah mulai membentuk jaringan yang tujuannya untuk bisa menggalang dana. Kemudian tahap ketiga adalah tahap advance. Di sini juga masih untuk menyediakan jaringan gitu ya. Tetapi jaringan ini digunakan untuk bisa mengembangkan pasar. Kalau tadi menggalang dana, kalau yang advance ini jaringan itu untuk bisa mengembangkan pasar. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu adalah tahap exit, di mana di sini sudah mulai berkenalan, mulai negosiasi untuk bisa merger atau akuisisi, gitu ya. Seperti kalau di Indonesia, Gojek dan Tokopedia sudah sama-sama matang, kemudian negosiasi untuk bersatu menjadi GoTo. Gitu, untuk bisa persiapan IPO, Initial Public Offerings. Nah, di sini keterampilan dari 2 jaringan ini atau 2 pengaruh ini tuh bisa memperluas lagi, bisa membuat usahanya itu bisa menjadi lebih besar gitu ya. Menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, itu dia tips ya dan informasi bagaimana sih cara bisa membentuk atau membangun sebuah tim yang
solid. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!